Ya, perombakan Kabinet Indonesia Maju menjawab teka-teki reshuffle menteri yang selama ini sebenarnya sudah menjadi tanda tanya di ruang publik. Reshuffle yang didominasi oleh masuknya tokoh parpol menguatkan dugaan perombakan kabinet untuk politik akomodasi. Benarkah demikian? Tepatkah reshuffle dilakukan saat ini? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber bergabung lewat sambungan telepon. Bung Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Partai Bulan Bintang. Selamat malam, Bang Ferry. Selamat malam, Oke. Assalamualaikum, Bung Waalaikumsalam. Renhat. Ya, saya panggilnya sekarang Pak Wamen berarti ya, Bang Ferry. Ya, Oke. bebas-bebas aja, Bang Ya, Renhat. baik. Selamat sekali lagi Pak Wakil Menteri sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dan juga ada Bang Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Selamat malam, Bang Arya. Selamat malam, Renhat. Ya, saya akan langsung ke Pak Wakil Menteri, Bang Ferry. Ini reshuffle-nya sudah selesai, kemudian Partai Bulan Bintang artinya juga sudah resmi masuk di dalam kabinet ya, Bung Ferry, setelah sebelumnya tidak masuk dalam kabinet presiden meskipun menjadi partai pendukung. Dari fenomena reshuffle hari ini, kemudian banyak yang membaca, Bung Ferry, bahwa ini lebih besar menjadi politik akomodasi Presiden Jokowi terhadap partai-partai pendukungnya. Apa tanggapan Anda soal itu, Bung Ferry? Ya, jadi yang namanya demokrasi dan yang namanya tim ya, itu memang identik dengan kekuatan yang akan diambil oleh Bapak Presiden untuk membantu kegiatan beliau sebagai Presiden di Indonesia ini. Jadi salah satu reshuffle ini mungkin ya salah satunya mengakomodir kekuatan dari Partai Bulan Bintang. Nah, jadi ini yang kita lihat dengan menempatkan saya yang mewakili PBB untuk duduk sebagai wakil menteri yang diperintahkan Presiden untuk membantu Menteri Ketenagakerjaan. Jadi begitu, Pak Renhat. Oke, posisi PBB sebetulnya bagaimana? Apakah memang menunggu jatah dalam tanda kutip kursi wamen ini atau memang dari awal? Ya, kita sendiri tidak ada menunggu jatah atau meminta jatah juga tidak. Cuman mungkin Bapak Presiden karena kebutuhan, karena juga mungkin situasinya seperti apa, jadi ya, dimungkinkanlah untuk menambah susunan kepengurusan di jajaran Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ditempatkanlah mungkin saya sebagai wakil menteri untuk membantu kementeriannya, untuk membantu Ibu Menteri yang kebetulan dipegang oleh Ibu Ida Fauziah begitu. Jadi ini menurut saya untuk kebutuhan saja ya. Terlepas mungkin Pak Jokowi juga melihat bahwa PBB punya peran ya kan terhadap dukungan yang kita berikan sampai saat ini ya kan. Bagaimana PBB menyikapi beliau ya kan. Tetap kita juga sebagai partai pendukung memberikan input-input yang baik kepada Bapak Presiden begitu. Oke, jadi ada kebutuhan memang di posisi kursi Wamenaker, tapi di sisi lain Anda juga tidak menampik bahwa ini juga untuk mengakomodir kebutuhan politik. Betul. Oke. Betul, Pak Renhat. Oke, setelah kemudian bergabung dengan masuk ke dalam kabinet ini, Pak Wamen, Bung Ferry, saat ini kemudian bagaimana, apakah ini kemudian memperkuat positioning PBB kah, atau akan seperti apa kemudian PBB dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, tentunya secara real atau secara nyata positioning PBB lebih kuat. Artinya keberadaan kami yang memang saat ini PBB belum tembus parliamentary threshold 4%, kita menyikapinya dengan sangat bijak. Artinya Ketua Umum menyadari bahwa PBB ini juga pada saat ini masih dalam kondisi yang memang belum bisa tembus PT. Dengan Presiden mengambil PBB sebagai mitra kerja untuk di kabinet, ini sangat positif buat PBB terutama. Tapi tentunya juga saya yang mewakili PBB akan bekerja keras, bekerja maksimal membantu Ibu Menteri dalam pembenahan terhadap kinerja daripada Kementerian Tenaga Kerja bersama Ibu Menteri. Begitu. Oke, ada pesan khusus yang disampaikan Ketua Umum PBB, Bang Yusril, kepada Anda sebagai Wamenaker? Ya, pesan beliau kerja yang baik, yang amanah, yang bisa betul-betul
membantu Ibu Menteri, membantu Presiden dalam hal ketenaga kerjaan. Itu saja pesan beliau. Oke, baik, saya ke Bang Arya membaca peristiwa reshuffle hari ini. Bang Arya, oke, setiap reshuffle memang itu pilihannya kemudian menjadi dua ya. Apakah ini kemudian kebutuhan politika atau memang ada kebutuhan secara kinerja begitu berdasarkan dengan evaluasi. Tapi dari nama-nama yang muncul, masuknya PAN, bergabungnya juga PBB dalam kabinet, Anda cukup terkejutkah atau sebenarnya ini hal yang sudah terbaca cukup lama ketika mulai terdengung isu-isu soal reshuffle menteri? Ya, baik, Reinhardt. Saya kira malam reshuffle kali ini memang menunjukkan bagaimana Pak Presiden menghitung betul risiko-risiko politik yang mungkin saja bisa terjadi pasca reshuffle gitu ya. Sehingga kemudian Presiden betul-betul mencari momentum yang pas untuk melakukan reshuffle ketika situasi politik sudah mulai quote unquote dikendalikan oleh Presiden ya. Nah, saya membaca ada dua situasi yang terjadi ya. Yang pertama, Presiden ada kebutuhan untuk memastikan bahwa stabilitas politik akan relatif stabil paling tidak sampai akhir masa jabatan Presiden di Oktober 2024 mendatang, yaitu dengan memastikan bahwa Presiden mendapatkan dukungan penuh di parlemen. Dan saat ini kalau kita hitung, itu dari 9 fraksi di DPR, itu 7 diantaranya sudah bergabung menjadi koalisi Indonesia Maju dengan dengan gabungan suara itu mencapai 82%. Jadi hanya tersisa sekitar 18% yang berasal dari 2 fraksi, itu PKS dan Partai Demokrat yang berada di luar koalisi pemerintahan. Jadi Presiden ingin memastikan betul bahwa stabilitas sampai akhir masa jabatan akan bisa dikendalikan, sehingga kemudian beberapa pos menteri yang berasal dari partai politik pendukung utama tidak diutak-atik sama sekali ya. Karena kalau diutak-atik itu tentu akan menimbulkan gejolak-gejolak internal. Yang kedua, kita ada kebutuhan dari sisi pemerintah dengan mendapatkan dukungan penuh di parlemen untuk menyukseskan sejumlah agenda-agenda strategis nasional. Baik kebijakan yang sudah diputuskan secara politik di DPR, seperti IKN misalnya, itu tentu butuh support pendanaan yang penuh, paling tidak dari APBN, selain juga dari investasi. Yang kedua, beberapa program legislasi prioritas 2022 itu juga harus mendapatkan support dari parlemen ya. Misalnya beberapa yang strategis itu ada 4 saya kira yang sekarang dibicarakan. Yang pertama, Omnibus Law sektor keuangan, pengembangan sektor keuangan yang mengkompilasi sejumlah undang-undang di bidang finansial dan perbankan ya. Yang kedua juga RUU soal KUHP dan Perdata, dan yang ketiga soal RUU perlindungan data pribadi. Nah, ini strategis yang strategis dan beberapa belakangan dalam pembahasan di DPR itu jadi deadlock ya. Soal perlindungan data pribadi, soal sektor keuangan dan segala macam. Jadi Presiden memang membutuhkan dukungan penuh di parlemen untuk menyukseskan agenda-agenda legislasi ke depan. Baik, Bang Arya, dengan semakin bertambahnya partai politik dalam kabinet, semakin kuatnya koalisi Presiden Joko Widodo, tadi Anda mengatakan ini untuk salah satunya adalah kebutuhan akan stabilitas politik. Anda meyakini bahwa stabilitas politik ini, cara Jokowi ini betul-betul bisa menjaga stabilitas politik di era pemerintahan Presiden Jokowi, mengingat biasanya pada periode kedua Presiden itu partai biasanya sudah mulai sibuk dengan agenda masing-masing begitu. Ketika eranya Pak SBY banyak partai membelot. Apakah ini kemudian Anda melihat solidkah koalisi ini kalau demi untuk stabilitas politik? Saya kira Presiden tentu sudah membuat komitmen politik dengan ketua umum partai yang saat ini juga menjabat sebagai menteri ya. Beberapa diantaranya ada Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan, Pak Muhaimin, Pak Suharto ya. Jadi ada sekitar 4
ketua umum partai yang juga menjadi menteri. Saya kira tentu di internal pemerintahan sudah ada komitmen politik, ya. Dan Presiden juga memberikan porsi yang relatif seimbang kepada partai-partai untuk bagaimana partai-partai menyiapkan agenda politik pemilu 2024. Sehingga porsi yang relatif proporsional bagi partai-partai untuk mengakses sumber-sumber pendanaan yang legal tentunya, ya, itu membuat akhirnya kecenderungan partai-partai untuk untuk membelot itu kurang, ya. Oke. Jadi ada mitigasi dari sisi akses finansial yang diberikan kepada partai-partai untuk dapat mengakses program-program strategis pemerintahan. Oke. Misalnya kita lihatlah, misalnya beberapa program-program strategis pemerintah yang menyangkut soal distribusi program dan pendanaan itu diisi oleh kader-kader partai politik, ya. Misalnya PDI Perjuangan ada di Kementerian Sosial, kemudian Partai Golkar di bidang ekonomi, gitu ya. Ada juga soal dana desa, ya. Ada Kementerian Ketenagakerjaan juga. Jadi beberapa pos yang mengurusi program-program strategis baik dan juga distribusi pendanaan itu diisi oleh kader-kader partai politik, ya. Beberapa di antaranya tentunya. Dan ini kemudian memberikan insentif secara politik dan finansial pada partai sehingga mitigasi partai di tengah jalan melot atau misalnya tidak loyal pada pemerintahan itu bisa berkurang. Jadi itu saya kira yang terjadi. Gitu. Oke, baik, saya ke Bung Ferry, Pak Wamen, Anda sepakat bahwa ini salah satunya adalah mengkalkulasi kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik sehingga partai pendukungnya lagi-lagi perlu diakomodasi, termasuk juga Partai Bulan Bintang. Iya, saya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Arya, saya setuju. Jadi dalam rangka untuk menjaga stabilitas politik dalam kondisi sekarang ini, kita baru meredanya COVID-19, ya kan. Stabilitas perekonomian juga belum stabil, ya kan. Nah, oleh karena itu Presiden mengambil sikap untuk mengambil kembali partai-partai pendukung, termasuk mengajak PAN untuk bergabung, ya kan. Untuk kepentingan yang lebih besar untuk bangsa ini, begitu, Pak Reinhardt. Oke. Gitu. Oke, baik. Bang Arya, kita break dulu. Bung Ferry, nanti saya akan ke Bang Arya. Secara khusus Anda membaca bagaimana Anda melihat masuknya Partai Amanat Nasional dengan diganjar kursi Menteri Perdagangan. Ini bukan kursi Menteri sembarangan juga ini, Bang Arya. Anda melihat bagaimana ini kalkulasinya dan apakah ini juga erat kaitannya dengan KIB, KIB yang kemudian juga bahkan disebut-sebut ini menjadi koalisi yang dibentuk juga oleh Presiden Jokowi. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, saya ke Bang Arya langsung. Bang Arya, bagaimana Anda melihat PAN yang juga sudah resmi masuk ke dalam kabinet, ya, meskipun mungkin secara hitung-hitungan bukan hal yang mengejutkan juga karena memang ini partai pendukung pemerintah begitu. Ya, jadi upaya negosiasi dengan PAN ini memang saya kira sudah lama dilakukan, ya. Sejak pertengahan tahun lalu memang sudah ada rumor PAN akan bergabung bersama pemerintahan. Dan memang dan butuh kondisi yang relatif stabil untuk melakukan reshuffle karena sebelumnya ada COVID, Omikron, ya, kemudian harga sembako yang naik dan segala macam. Dan saya kira memang itu dihitung karena seperti tadi yang saya sampaikan, Presiden butuh dukungan penuh parlemen untuk menyukseskan sejumlah agenda strategis nasional ke depan, terutama soal IKN, ya, karena butuh pendanaan dari APBN, begitu juga program-program legislasi lainnya. Dan yang kedua saya kira adalah Presiden memberikan ruang yang relatif sama ke partai-partai untuk bisa berkontestasi secara fair di 2024, ya, memberikan akses politik kepada PAN, kepada partai-partai non-parlemen. Kita tahu misalnya di
di Kabinet Indonesia Maju kali ini ada 3 partai non-parlemen yang mendapatkan pos sebagai wakil menteri. Ada Wamenaker ya, Pak Ferry, kemudian Pak Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, dan juga dari Perindo gitu ya. Jadi Presiden membuka tapak politik yang dapat diakses oleh partai yang mau bergabung gitu. Oke. Nah, kalau kemudian ini juga ada kebutuhan secara politik ya, tadi Anda katakan ini demi stabilitas politik juga. Apakah reshuffle ini dengan mengakomodir banyak kekuatan partai politik, ini juga ada kebutuhan Presiden untuk pemilu atau Pilpres 2024? Karena begini, Bang Arya, banyak juga yang membaca bahwa Presiden Jokowi tidak ingin menjadi penonton, ingin juga menjadi kingmaker di tahun 2024 dengan memastikan program-programnya akan berjalan terhadap presiden yang akan terpilih nanti. Anda membaca bahwa ini juga menjadi titik balik sampai ke arah sana? Dugaan saya iya ya. Presiden tidak tahu punya pengaruh penting dalam proses kandidasi dan nominasi kandidat ya. Tapi yang menarik di 2024 mendatang, saya kira distribusi elit yang berpengaruh dalam proses kandidasi atau orang yang bisa disebut sebagai kingmaker itu akan terdistribusi ke banyak calon ya. Tidak hanya Presiden Jokowi, ada Bu Mega juga, Pak SBY juga harus kita hitung, ada Pak Paloh, ada Pak JK, selain itu juga ada beberapa tokoh penting di dunia usaha yang juga punya pengaruh besar dalam proses nominasi kandidat ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa relatif distribusi para penentu ini? Karena kompetisi kita diperkirakan akan sangat ketat ya, terutama kalau misalnya yang maju itu adalah 3 nama yang sering-sering disebut ya. Karena gap antara masing-masing nama itu sangat ketat, sehingga para elit mencoba banyak kemungkinan untuk mendekati masing-masing elit itu. Nah, yang kedua ada ketidakpastian karena sejauh ini survei-survei opini publik itu belum konklusif untuk menentukan kira-kira siapa yang punya peluang paling besar untuk memenangi pemilu. Nah, kenapa? Karena ketika dilakukan proses simulasi 2 nama, 3 nama, itu terjadi perubahan dukungan politik publik ya. Nah, dengan tidak pastinya siapa yang diperkirakan akan menang, itu membuat terjadi perubahan strategi para elit atau para penentu ini untuk mencoba kemungkinan-kemungkinan dengan ke beberapa kandidat potensial. Oke. Saya ke Bung Ferry. Kalau begitu, Bung Ferry, jangan-jangan salah satu imbalan juga PBB masuk ke kabinet adalah juga soal pilihan presiden nanti di 2024. Dikunci juga nanti Partai Bulan Bintang. Sementara ini PBB sendiri lagi fokus untuk menyelesaikan persiapan infrastruktur menghadapi verifikasi administrasi dan faktual, ya kan. Jadi kami belum berpikir untuk mencalonkan siapa yang mau jadi calon presiden. Tetapi yang jelas kami fokus untuk menyelesaikan administrasi dan faktual yang akan dilakukan oleh KPU RI. Jadi prinsip kita adalah bagaimana kita ini bisa ikut pemilu dulu pada tahun 2024 dengan lolos verifikasi. Mungkin di 2023 awal Januari barulah kita berpikir kalau kita dinyatakan lolos siapa presiden yang akan kita dukung. Oke. Jadi bisa saja seandainya memang ada yang ditawarkan oleh teman-teman capres-capresnya yang memang betul-betul punya komitmen untuk bangsa dan negara ini, ya kita akan dukung, kan begitu. Oke, jadi Anda bisa memastikan bahwa meskipun PBB masuk ke dalam kabinet sekarang, bukan berarti kemudian di 2024 ini akan mengikuti kandidat atau kepentingan politik dari Presiden Joko Widodo? Ya, sementara ini kita kan memperbaiki partai kita dulu. Kan, seandainya memang partai ini bisa ikut pemilu, dan seandainya presiden ada yang dijagokan oleh Bapak Presiden, wajar-wajar saja saya rasa Presiden mau menjagokan siapapun. Orang beliau itu kan sudah 2 periode dan memang tidak bisa maju kembali, ya beliau jadikan orang untuk beliau dukung, ya kita akan lihat kalau memang dukungan beliau ini bagus, baik untuk negara, bangsa, ya kenapa tidak, gitu. Oke. Itulah politik menurut saya, Pak Enhai. Oke.
Saya ke Bang Arya lagi. Bang Arya, jadi melihat dari hasil reshuffle hari ini, Anda melihat ini semua partai politik tersenyum sumringah, happy dengan keputusan ini, atau ada beberapa yang menurut Anda ini justru mungkin merugikankah bagi beberapa partai politik? Saya melihat itu keputusan yang fair, yang adil ya, yang dilakukan oleh Presiden, dan Presiden sudah menghitung betul apa dampak, apa risiko yang akan terjadi, dan saya kira reshuffle kali ini menyenangkan semua pihak, terutama partai-partai yang di pemerintahan ya. Nah, tidak ada pergeseran atau pencopotan posisi menteri, hanya digeser saja, misalnya PSI ditukar guling gitu ya. Kemudian ada penambahan wakil menteri dan segala macam. Nah, dan saya kira situasi sekarang tentu ada harapan publik yang besar ya kepada pemerintahan, karena kalau kita lihat dari beberapa survei yang sudah dirilis itu menunjukkan ada harapan publik kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan strategis, terutama di bidang ekonomi ya. Kalian harga-harga misalnya, kemudian kalau kita lihat juga tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan juga naik dan turun ya. Tentu juga di tengah tantangan politik ke depan yang semakin berat, karena tahapan pemilu kita sudah dimulai per 14 Juni lalu, dan akan ada proses verifikasi faktual partai politik dan pendaftaran calon. Tentu ketua umum dan juga menteri tentu pasti akan disibukkan oleh persoalan rumah tangga internal partai, dan tentu kinerja kabinet akan dipertaruhkan. Dan saya kira ke depan tentu dengan posisi seperti itu, memang kita berharap banyak pada Presiden untuk benar-benar memikirkan soal aspek kinerja para menteri, selain juga memikirkan aspek-aspek politik yang sudah dilakukan dengan baik oleh Presiden. Oke, baik. Bang Arya, tadi Anda menyinggung ya beberapa kali soal menghitung dampak dan resiko. Apa sebetulnya dampak dan resiko jika kemudian reshuffle ini tidak dilakukan sebenarnya oleh Presiden Joko Widodo? Nah, dampaknya saya kira itu begini. Presiden menghitung dampak atau risiko kalau Presiden keliru melakukan reshuffle. Nah, makanya kemudian saya kira negosiasi di internal partai koalisi cukup alot gitu ya. Itu yang membuat misalnya maju mundur pelaksanaan reshuffle itu terjadi. Karena tentu tidak mudah juga bagi Presiden bernegosiasi dengan partai. Partai tentu ketika ada tangan pos menteri partai politik itu tentu juga akan berpengaruh pada dukungan partai ke pemerintahan ya. Akan ada yang balelo dan segala macam. Jadi Presiden menghitung itu sehingga kemudian pilihan-pilihan untuk mereshuffle itu dilakukan secara terbatas. Ya. Makanya kalau kita lihat relatif reshuffle kali ini sangat reshuffle mini lah ya. Karena hanya dua pos menteri yang digeser. Dua pos menteri. Itu pun pos menteri yang menterinya tidak punya dukungan politik yang kuat. Akan berasal dari kader partai politik. Ya. Pak Sofyan Jalil kan kader partai politik. Pak Lutfi juga kan kader partai politik meskipun dekat dengan beberapa partai politik. Jadi menteri-menteri yang kegeser memang menteri yang tidak punya ikatan kuat dengan partai. Ya. Nah, jadi itu yang saya kira tadi resiko tadi ya. Jadi Presiden khawatir kalau misalnya menggeser posisi menteri dari partai itu akan menimbulkan gejolak di internal. Yang kedua, dampak yang diperhitungkan Presiden bagaimana kalau PAN masuk. Nah, tentu Presiden membangun juga komunikasi dengan ketua umum partai politik, dan jamuan makan siang yang kan sebelum pelantikan itu menunjukkan bahwa Presiden ingin memberikan sinyal kepada publik bahwa sesungguhnya kabinet solid dan tidak ada concern soal masuknya PBB, masuknya PAN gitu ya. Saya kira begitu. Baik, saya ke Bung Ferry lagi. Bung Ferry, tapi kabarnya sebetulnya posisi Anda di Wamenaker ini sudah diusulkan sejak tahun lalu. Betul itu Bung Ferry? Jadi memang beberapa tahun yang lalu saya diplot untuk di posisi Wamenaker, betul itu. Tapi baru terrealisasi sekarang. Jadi kami dari Partai Bulan Bintang ya intinya mengaspirasi, mengapresiasi
keputusan Bapak Presiden ya yang mengakomodir kekuatan Partai Bulan Bintang untuk membantu beliau. Jadi ya intinya semua ini kan hak prerogatifnya Presiden. Jadi kekuatan ini tentunya Presiden punya hitungan-hitungan yang matang ya kan. Begitu. Oke, jadi prosesnya sampai kemudian penunjukan itu terjadi pada hari ini, mungkin ada yang bisa Anda sampaikan kepada kami, kepada publik, Pak Wamen, karena apakah memang Presiden juga langsung berkomunikasi dengan Bung Yusril sampai kemudian PBB mendiskusikan dan menunjuk Anda atau bagaimana? Ya memang PBB dari awal menyodorkan saya untuk jadi wamen. Dan tadi malam ketika Bapak Presiden menghubungi Prof. Yusril melalui Mensesnek, Bapak Pratikno, dan Pak Urshim memastikan lagi bahwa PBB tetap masih memberikan usulan nama Bapak saya untuk maju sebagai wamen gitu. Nah tadi malam pun saya sudah feeling sebenarnya wamennya di mana. Cuman Bapak Mensesnek besok paginya baru ngomong bahwa wamenaker gitu. Saya senyum aja. Jadi intinya untuk membantu memperkuat daripada kinerja daripada Kemenaker di bawah kepemimpinan Ibu Ida. Jadi saya diminta beliau untuk membantu Ibu Ida begitu. Oke, saya sampai lupa ini menanyakan apa tanggapan Anda tunjuk sebagai Wamenaker karena terlalu asik bicara soal politik. PR-nya cukup banyak ini pos Kemenaker ini, Bung Ferry. Betul. Jadi ya prinsipnya memang tugas berat buat saya membantu Ibu Ida, tapi insya Allah saya akan mencoba berkomunikasi dengan Ibu Ida apa yang menjadi tugas saya sebagai wamen agar tugas-tugas beliau juga bisa terbantukan oleh saya. Jadi prinsip ini tadi saya sudah bertelepon dengan Ibu Ida karena beliau juga masih ada di luar negeri dan tugas negara. Dan insya Allah sepulang beliau dari luar negeri kami akan bertemu dan saya akan siap menerima perintah dari Ibu Menteri kepada saya sebagai wakil menterinya beliau. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bung Ferry. Terima kasih banyak Bang Arya. Sukses untuk Pak Wamen. Sekali lagi selamat sudah dilantik oleh Presiden sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Pak Renhat sama Pak Arya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Pak Ferry.